Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan channelnya Depi Rahmawati dalam konten perdana, yaitu memperbaiki sarung tangan yang ada bolongan di bagian jempol dan telunjuknya ya kawan. Video ini sangat mudah-mudahan sangat membantu untuk kita semua. Seperti ini ya, kita akan menjahit bagian jempol dan telunjuknya. Video ini sangat bermanfaat untuk pengendara motor, apalagi di musim hujan seperti ini ya. Bisa kita menggunakan sarung tangan tanpa kita merasa pegal ya tangannya. Mari kita lanjutkan dengan penjahitannya ya teman, di bagian jempol dan telunjuknya. Sebelumnya kita kasih tanda dulu seperti ini. Kasih tanda dulu ya dengan pensil dan dengan jarum jahit supaya kita lebih tahu ukurannya, keperluan panjang yang dibutuhkannya ya. Seperti ini ya kawan-kawan, teman-teman, bunda-bunda semua. Seperti ini kita lipat dulu. Jadi kita bisa mempergunakan sarung tangan tanpa kita merasa pegal telapak tangannya, sambil kita membuka HP dengan mudah ya, tanpa merasa kesulitan. Sebelumnya kita ganti dulu ya sepatu jahitnya dengan sepatu jahit yang untuk jahitan yang pinggir. Menggunakan sepatu jahit seperti ini ya teman ya, seperti ini ya. Dengan menjahit disesuaikan dengan kain yang akan kita jahitnya. Kalau kita menjahit di sebelah kanan, kita akan sebelah kanan, dan untuk bagian sebelah kiri kita cocokkan dengan jahitan di sebelah kiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin berhenti dulu, jangan lupa ya jarumnya ditancapkan supaya tidak menggeser.
Kalau sudah selesai, benangnya kita gunting ya. Kalau ingin lebih kuat, boleh jahitannya diulang beberapa kali supaya jahitannya lebih kuat ya. Jika ingin diulang, apabila ada bagian yang masih kebuka, bisa menggunakan jarum lagi ya, jarum pentul lagi supaya tidak lepas tandanya. Kita lanjut ya teman. Seperti yang pernah aku lakukan, aku sering belajar juga ya untuk menjahit baju. Untuk video berikutnya kita akan mencoba untuk menjahit baju ataupun lapisan-lapisan dalam ya. Merasa kesulitan karena bagiannya kecil, lubangnya kecil, terus bahannya juga rada sedikit tebal. Untuk selanjutnya kita akan bikin video cara membuat kue-kue ya, jajanan pasar ya.
Sebelumnya kita cocokkan dengan benangnya ya. Karena ini untuk sarung tangan aku pakai benang warna hitam ya. Kita gunting, buang dulu benangnya. Selanjutnya untuk bagian seperti ini ya. Seperti ini ya. Sudah selesai untuk bagian jempolnya. Dilanjut dengan untuk bagian yang telunjuk. Tancapkan jarumnya di bagian yang akan kita jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya, jahitannya dikunci dulu. Saat kita akan menggeser kainnya, jangan lupa untuk jarumnya ditancapkan dulu ya. Kita jahit mengelilingi jarinya ya.
Kita potong benangnya ya, dirapihkan benangnya supaya terlihat rapi. Sebelum kita melanjutkan, silakan teman-teman, kawan-kawanku semua, bunda-bunda, adik dan kakak untuk menekan tombol like, komen dan subscribe-nya ya. Seperti ini ya teman-teman. Ininya sudah selesai untuk bagian telunjuknya. Dilanjut dengan sarung tangan untuk yang sebelah kiri ya. Sebelumnya biasa seperti yang tadi kita tandain dengan jarum pentul supaya tandanya tidak berubah. Kita mulai ya. Oh maaf teman ya, untuk benang bagian bawahnya sudah habis. Kita isi dulu ya. Mengisi spool dengan warna hitam lagi dengan benang yang sama. Kita lingkarkan benangnya di spool untuk penggulungan benang. Ini pengisian benang di bagian mesin paling bawah ya. Kita dipenuhin aja spoolnya sampai benangnya banyak. Seperti ini ya teman ya. Saya rasa cukup pengisian benangnya. Kita lanjut untuk penjahitan berikutnya ya. Kita isi lagi benangnya ke tempatnya untuk di bagian mesin paling bawah. Seperti ini ya, sudah diisi ya. Dimasukkan di bagian mesin paling bawah. Lalu benangnya kita pasang. Jangan lupa untuk memasukkan benang pada jarum ya. Dan menarik benang yang berada di bawah untuk ke atas. Seperti ini ya. Seperti ini ya teman ya. Jadi sudah ketarik benangnya.
yang bawah ke atas. Kita lanjut. Sambil dijahit lipatannya yang sudah ditandai, dipegang ya. Untuk kalau berhenti, penjahitannya berhenti, jangan lupa jarumnya ditancapkan dulu supaya kita lebih mudah ya. Tancapkan lagi jarumnya, lalu lipatannya kita pegang ya, supaya tidak berubah lipatannya. Di bagian sambungan kita bisa jahitnya berulang kali ya, 2 kali untuk bagian sambungan ya, supaya jahitannya lebih kuat. Sudah selesai untuk bagian jempolnya. Dilanjut dengan bagian telunjuknya ya. Jangan lupa untuk membuang dulu sisa benang supaya lebih rapi. Jangan lupa ya teman, bahwa menjahit itu walaupun susah tapi menyenangkan, apalagi kita sudah tahu sedikit ilmunya atau sedikit atau banyaknya ilmu, kita sudah mengetahuinya, jadi kita bisa melakukannya dengan bahagia. Apalagi di musim hujan ini, kita yang tidak pergi keluar, kita bisa melakukannya dengan tenang, dengan baik. Dilanjut dengan bagian telunjuknya ya teman ya. Sebelumnya dikasih dulu ini tanda dengan bisa menggunakan ballpoint atau spidol, dan bisa juga dengan menggunakan jarum pentul ya.
Supaya hasilnya lebih rapi dan hasil jahitannya di pinggir, kita harus menggunakan sepatu jahit untuk keliman seperti itu ya, untuk jahitan pinggir ya. Biasa ya, kita berulang kali, 2 kali pengulangan jahitan supaya lebih rapi. Saat kita menancapkan jarum di bagian kain, kita bisa mengaturnya posisi kain yang akan kita jahit ya. Maaf ya, ini benangnya, kain ininya, benangnya lepas lagi nih. Ujungnya kita gunting supaya benangnya tidak bercabang, supaya lebih mudah masuk ke jarumnya. Kita tarik benang yang di bawah. Kita rapihkan dulu ya. Untuk kualitas benangnya juga harus diperhatikan ya. Harus yang benang yang dari bahan katun supaya tidak cepat putus ya. Karena benang itu masing-masing punya kelebihannya, punya kualitasnya. Kita lanjut. Kita jahitnya dari bagian luar karena untuk sarung tangan kan lebih susah ya kalau dari bagian dalam. Selanjutnya kita jahit melingkar di sekelilingnya dengan posisi jarum tertancap. Kain sambil didorong ke bagian depan supaya memudahkan penjahitan. Bisa
bisa dijahit 2 kali. Kita selesai di sambungan jahitan yang pertama ya. Jangan lupa untuk dibuang sisa benang. Benang bagian atas dan bawahnya dibuang supaya lebih rapi. Seperti ini ya, hasil akhirnya seperti ini, hasil akhirnya. Kita akan coba digunakan, apakah nyaman, cocok sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini ya. Untuk bagian sebelah kirinya. Jadi walaupun kita menggunakan sarung tangan, kita masih bisa touchscreen HP ya. Masih bisa kita menggunakan HP dengan menggunakan sarung tangan yang bisa kita tidak akan membuat telapak tangan kita menjadi hitam ya. Seperti ini ya teman ya. Seperti ini kakak ya. Untuk sebelahnya, untuk bagian sebelah kanan kita akan coba pakai. Apakah hasilnya bagus? Apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Ternyata sudah pas ya, teman ya.
Kakak sudah pas ya ini sarung tangannya di tangan. Seperti ini ya kak. Jempol sama telunjuknya bisa keluar dan bisa digunakan untuk kita mempergunakan HP-nya ya. Terima kasih ya kakak semua yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Salam sehat selalu dan mudah-mudahan hari ini lebih baik ya dari hari kemarin. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.